Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المسلمين جماعة صلاة Jumat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan kita melangkahkan kaki kita menuju masjid ini untuk beribadah kepadanya. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari tempat kita masing-masing bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan juga umatnya yang menjalankan sunnah-sunnahnya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Marilah kita semua senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ini menjadi bekal kita berjumpa dengan Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sampai saat ini kita yang diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah masih mengizinkan kita hidup sampai saat ini dan kita tunduk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lantang. Ketika kita ditanya apakah engkau beriman kepada Allah, maka kita mengatakan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu pun di antara kita yang hadir di masjid ini, jikalau ditanya apakah kita beriman, pasti jawabannya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah salat Jumat rahimakumullah, ketika kita mengatakan kita beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman, maka di situ Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan ujian kepada kita. Semua kita yang hadir di masjid ini pasti memiliki ujian yang berbeda-beda. Ada di antara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan harta. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dipanggilnya orang yang kita cintai. Ada di antara kita yang usianya 40 tahun, mungkin 50 tahun belum memiliki pasangan. Ada yang sudah lama menikah, belum juga diberikan keturunan. Ujian kita berbeda-beda. Maka jamaah salat Jumat rahimakumullah, tapi tenanglah, kata Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan ujian kepada mereka yang tidak sanggup memikulnya. Maka yakinlah ketika Allah memberikan ujian kepada kita,
Allah tahu kita sanggup memikulnya. Bagi mereka yang diberikan kekurangan harta, Allah yakin dia sanggup memikulnya. Maka ketika kita mengatakan beriman kepada Allah, Allah tidak membiarkan kita begitu saja mengatakan kami beriman kepada Engkau ya Allah tanpa diuji. Maka jelas kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira setelah mereka mengatakan kami beriman kepada Engkau ya Allah, mereka dibiarkan begitu saja tanpa diuji? Maka kata Allah, sungguh orang-orang terdahulu sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seberat apapun ujian kita saat ini, sebesar apapun ujian yang kita alami saat ini, jangan kita menyangka bahwa kita adalah manusia yang paling berat ujiannya. Jangan sampai ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekurangan harta, kita menganggap ujian kita paling berat, sehingga kita menghalalkan segala cara untuk mengambil hak orang lain. Sebesar apapun ujian kita, jauh lebih berat ujian orang-orang terdahulu sebelum kita. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'ul anbiya tsummal amthal fa amthal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seberat-berat ujian yang diterima oleh manusia adalah para rasul terdahulu, kemudian orang soleh setelahnya, dan orang soleh setelahnya. Maka jangan kita menganggap kita adalah umat yang paling berat ujiannya, tidak. Jauh sebelum kita, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diambil orang yang dicintainya sampai diabadikan dalam Al-Qur'an, sampai diabadikan bahwasanya tahun itu adalah tahun kesedihan. Bagaimana nabi kita, nabi terdahulu sampai 70 tahun baru memiliki keturunan. Maka jemaah salat Jumat rahimakumullah, janji Allah bagi mereka yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebesar apapun ujiannya, jikalau dia bersabar, maka Allah akan memberikan balasan baginya. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, ketahuilah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah untuk membinasakan kita. Dalam sebuah ungkapan, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, wahai anak kecilku, sungguh musibah itu datang bukan untuk membinasakanmu, namun dia datang untuk menguji kesabaran dan keimananmu. Allah memberikan kita ujian, semakin tinggi ujian itu menunjukkan semakin tinggi pula keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan menjanjikan pahala yang begitu besar bagi mereka yang mampu bersabar terhadap ujian itu. Maka jamaah salat Jumat rahimakumullah, paling tidak ada beberapa hal ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada kita. Yang pertama, Allah memberikan ujian itu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang cinta terhadap hambanya. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, jikalau ada di antara kita saat ini yang sedang ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita merasa itu berat, maka yakinlah yang pertama bahwasanya ujian itu diberikan oleh Allah, tandanya cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan ajjala lahul uqubata fid dunya. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarran amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwaffi bihi yaumal qiyamah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Jika Allah menginginkan kebaikan terhadap seorang hamba, Dia akan segerakan hukumannya di dunia. Dan jika Allah menghendaki kejelekan padanya, Dia akan mengakhiri hukumannya nanti di yaumil qiyamah. Maka jamaah salat Jumat rahimakumullah, yakinlah ketika saat ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tanamkan dalam diri kita Allah sedang cinta terhadap kita. Allah menginginkan pahala yang lebih besar bagi kita. Allah menginginkan kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Dan yang kedua jamaah rahimakumullah, ketika Allah menurunkan musibah ujian kepada kita, Allah ingin melihat siapa di antara kita manusia-manusia yang mampu bersabar terhadap ujian itu. Maka dalam sebuah ayat kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu. Quran surat Muhammad ayat 31. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, dan jelas janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mampu bersabar. Apa kata Allah? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan bagi mereka-mereka yang mampu bersabar, kata Allah, akan dicukupkan pahalanya tanpa batas. Jikalau sholat kita mampu dihitung kelipatan pahalanya, sedekah kita mampu dihitung berapa jumlah pahalanya, baca Al-Quran kita per hurufnya bisa dihitung. Tapi kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bagi mereka yang bersabar atas ujian, kata Allah, mereka dicukupkan pahala tanpa batas. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, maka mari kita yang saat ini ditimpa musibah, ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah. Mudah-mudahan dengan kesabaran kita itu menghadirkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, mari pada khutbah yang kedua ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini, keluarga kita, saudara kita, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang soleh yang kelak di yaumil qiyamah diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hari ini kita kumpul di masjid ini, kelak kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ihwanana al-mujahidin wal muslimin fi kulli zaman wal makan. Allahumma ansur ihwanana al-mujahidin fi Filistin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa lidzikrullahi akbar. Aqimis shalah.